Jadi bentuknya itu kayak manusia, cuman kayak monyet gitu. Iya, jam 12 malam manggang ayam, tapi nggak matang-matang, sampai panggangannya deket ke api, tetap mentah. Perasaan tadi paman ngeliatin aja ya kan, kok sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalin, nama gua Guntur dan di samping gua ada Ang Asbi. Halo. Nah, di video ini kita akan memperkenalkan sebuah channel untuk menceritakan cerita-cerita horor dan pengalaman-pengalaman teman-teman yang mungkin bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk tak kasat mata gitu kan. Nah, di video kali ini, karena ini video perdana, buat sekarang kita akan ngedengerin kejadian-kejadian horor yang terjadi di rumahnya Ang Asbi. Nah, Ang Asbi sendiri, dia juga pendiri channel ini gitu kan. Jadi, kedepannya kita akan cari narasumber-narasumber yang punya cerita menarik. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya dan akan langsung dibawakan oleh Ang Asbi ya. Saya Ang Asbi, partner dari Guntur, akan menceritakan kejadian yang terjadi di rumah. Kejadian ya termasuknya horor ya, termasuknya ya horor lah. Kejadian ini terjadi beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Waktu itu saya lupa malam apa, tapi saya ingat waktu itu ada pertandingan main bola nanti malamnya gitu. Oh iya. Di televisi. Iya, di televisi ada pertandingan bola. Saya nunggu pertandingan itu sekitar jam 2 lah pertandingannya. Jadi saya nongkrong sama teman-teman di depan, ngopi apa segala macem, ngobrol-ngobrol sampai jam 1. Sampai jam 1 saya pulang langsung nyalain TV. Pas waktu itu jam setengah 3 lah, setengah 3 pagi main bola maju. Waktu itu saya nonton sekitar sampai jam setengah 4. Waktu itu istri bangun mau sholat tahajud. Pas sholat tahajud setengah 4 itu saya masuk kamar. Pas masuk kamar buka pintu itu ada suara kenceng banget, keras. Jadi kayak genteng itu kayak ditendang, cuti kuprak gitu. Saya pikir ini bukan tikus atau kucing, bukan, karena saya bisa membedakan lah tikus lari atau kucing, tahu lah, hafal, karena kebanyakan tikus di rumah. Jadi udah hafal ya suara tikus. Iya. Orang gimana? Ya, waktu itu saya pikir ini aneh gitu ya, ini jangan-jangan maling gitu ya, jangan-jangan maling. Pikirannya masih positif lah ya. Iya, walaupun positif. paling negatif. Istri kaget nih. Apaan tuh? Pas jadi saya otomatis langsung keluar, takutnya memang maling gitu ya. Saya keluar, ternyata nggak ada apa-apa. Ya, saya ambil senter, keluar, melihat genteng utuh. Nggak ada yang jatuh sama sekali, utuh. Pas saya masuk lagi, saya nyuruh istri coba cek sebelah sana gitu ya.
saya sebelah sini, nggak ada siapa-siapa katanya. Ya, memang nggak ada suara orang lari. Takutnya jadi dari genteng kepleset, loncat lari gitu ya. Tapi nggak ada, itu cuman suara di atas kayak ditendang-tendang gitu di atas. Kayak seakan-akan ada orang lah. Ada orang, ya suaranya memang kayak orang kepleset terus nendang gitu, guprak gitu. Kayak orang kepleset dari genteng. Cuman suara turun tuh nggak ada, makanya saya buru-buru lari keluar, nyantar ke atas, nggak ada, memang nggak ada apa-apa gitu. Ternyata bukan orang gitu, ternyata ada makhluk gitu ya, makhluk gaib. Posisinya di mana tuh Mas? Di atas genteng. Jadi mungkin dia menunjukkan eksistensinya ya, kali bahwa memang selain manusia ada makhluk lain, kita ada makhluk gaib. Jadi bentuknya itu kayak manusia, cuman kayak monyet gitu. Jadi jalannya kayak kucing, kayak monyet gitu. Panjang, tangannya, kakinya panjang. Di posisinya di atas tuh. Di atas, jalan ke belakang, dari atas ke belakang. Itu posisi yang asli di mana? Di luar. Maksudnya di bawah. Iya, di bawah gitu. Enggak naik sampai ke atas. Enggak naik. Enggak sampai naik gitu. Cuman dari bawah liatin ada dari keluar, gitu. Cuman posisi istri di dalam, saya suruh jangan keluar gitu. Cuman saya keluar kunci pintu gitu. Kunci pintu. Takutnya memang orang. Ternyata bukan orang, jadi ada makhluk kayak gitu. Di perwujudannya mirip-mirip tuyul lah ya. Kalau tuyul kecil itu gede, jangkung gitu. Cuman dia jalannya nggak berdiri, kayak monyet gitu. Cuman tangannya panjang. Kurus gitu. Iya, kakinya panjang. Nggak pakai baju nih? Nggak pakai baju. Habis setelah kejadian itu, saya nggak bisa tidur gitu ya. Saya tidur sampai subuh gitu. Sampai hari malam itu. Iya, malam itu sampai subuh, terus ya habis itu ya bisa tidur karena udah siang gitu ya. Habis itu saya kan kerja paginya, kerja malamnya saya cerita sama teman-teman yang biasa nongkrong di depan, cerita ternyata memang sering kejadian di situ. Tanpa saya sadari mereka juga tahu gitu. Oh, jadi tetangga itu dia tahu. Iya, tahu. Pas ada kawan yang ustadz gitu ya, kawan ustadz punya pesantren, saya tanya kejadian semalam gitu ya. Saya begini. Ternyata ustadz itu membenarkan, orangnya memang makhluknya kayak gitu, tinggi. Kakinya panjang, tangannya panjang, dia jalan kayak kucing gitu, kayak monyet, tapi bentuknya kayak monyet, dia jalannya kayak kucing. Tapi itu kayak monyet ada bulunya atau gimana? Kalau itu kurang jelas ya, kurang jelas. Yang jelas dia kayak makhluk aja gitu, kayak makhluk kayak hewan tapi bentuknya kayak manusia tapi hewan gitu. Setelah saya tanya ke Pak Ustadz itu, ternyata memang bukan penghuni rumah sebenarnya itu. Jadi bukan penghuni rumah, itu makhluk datang ke situ, cuman katanya main gitu, main dalam tanda kutip mungkin ya. Main tapi ganggu ya. Main loncat ke itu katanya, ke pohon mangga, kan di depan ada pohon mangga. Oh iya. Loncat ke pohon mangga, terus loncat ke rumah. Loncat ke rumah. Tapi makhluk itu kerasa gitu, kayak nendangnya gitu. Harusnya kalau makhluk halus kan halus gitu. Nah, habis kejadian itu ada penampakan lagi nggak dari si makhluk yang kayak monyet itu? Tidak. Perwujudan itu sebenarnya tuh dia berbulu atau dia kulit biasa kayak manusia? Kalau hitam aja gitu. Iya. Kalau yang saya itu sih enggak kayak bulunya sih berbulu tapi enggak panjang gitu ya, kayak hewan aja gitu, kayak monyet. Tapi enggak pakai baju. Iya, enggak. Jadi emang bentuknya tuh kayak manusia, cuman ada bulunya. Oh iya, bulu tinggi, cuman dia enggak jalan kayak manusia, jalannya kayak kucing gitu, cuman tangannya panjang. Nah, habis kejadian itu udah nggak ada lagi tuh.
Enggak. Nggak nyampe ke rumah Iya, lagi. enggak, saya maksudnya enggak ngedenger lagi atau enggak ngelihat lagi. Mungkin ada, mungkin ya, mungkin main lagi gitu mungkin. Oh, Cuman enggak nggak sampai iya, ngerasa gitu. enggak ngerasa diganggu lagi gitu. Ada kejadian-kejadian lagi nggak tuh setelah kejadian si makhluk yang mirip monyet ini? Kalau setelah kejadian itu sih enggak, tapi ini kan yang baru saya alami ya. Tapi sebelum itu saya pernah juga ngalami di situ. Pernah ngalami waktu itu, saya lupa apa malam tahun baru apa malam takbiran gitu ya. Acara sama anak-anak itu manggang ayam lah, biar nunggu pagi Bisa gitu ya. nunggu tahun baru lah ya. Iya, manggang ayam. Dari mulai itu kalau nggak salah dari jam 12. Malam. Iya, jam 12 malam manggang ayam. Tapi nggak mateng-mateng. Anehnya nggak Maksudnya mateng-mateng. matang tuh, jadi si ayam tetap dipanggang gitu ya? Ayam dipanggang, tapi putih terus. Kan umumnya kalau orang manggang ayam ya pasti baunya hitam-hitam. Pasti baunya hitam, ya paling enggak merah gitu ya. Ya namanya dipanggang itu. Itu mah putih terus. Itu benar-benar kayak ya mentah aja gitu ya? Mentah sampai panggangannya deket ke api, tetap mentah. Mentah. Tetap mentah. Walaupun minyak dari ayam itu Netes. ces gitu, Oh. dibalik putih. Dibalik ini putih. Coba, pernah terjadi kayak gitu. Itu berapa lama manggang ayam? Dari jam 12-an atau jam 1-an sampai jam 3. Buset, lama. Enggak matang-matang. Putih tuh si ayam. Itu kalau logika ya, panggang ayam itu ya biasanya sih setengah aja paling lama sejam aja udah mateng. Ini nggak mateng. Itu udah pasti, soalnya di sana kayu ditambah, itu panggangan diturunin. Putih aja terus. Nah, ternyata itu kenapa tuh? Nah, ini mungkin saya kurang tahu kejadiannya nyambung sama yang tadi atau bukan ya. Karena waktu itu kebetulan ada Pak Ustadz itu yang saya tanya yang tadi datang ikut nimbrung, iya saya kami istilahnya nawarin gitu ya, nawarin. Dia saya ceritain tuh kenapa nggak matang-matang ya Ustadz gitu ya. Ternyata potong aja kepalanya, taruh di jalan, nggak tahu kenapa itu langsung matang. Itu maksudnya naruh di jalan tuh kata posenya apa? Kata Pak Ustadznya itu sebenarnya ada yang mau, katanya bentuknya kayak kucing. Bentuknya kayak kucing, pas ditaruh di jalan itu dibuang kepalanya, ya kita liatin nih kalau mau gitu ya, istilahnya kan ya, kasarnya seperti itu, ini kalau mau bawa aja. Ternyata dia langsung ambil, lari, panggangan aja matang. Nggak sampai 1 jam, 15 menit matang. Tapi itu yang bilang lari itu si Pak Ustadznya ya? Iya, tuh katanya makhluknya lari ke atas. Nah, itu bentuknya kayak kucing, kepalanya kayak kucing. Itu nggak tahu apa ada hubungannya, saya nggak nanya ya, apa hubungannya sama kejadian yang saya tadi, apa beda gitu. Cuman makhluknya seperti itu gitu, kayak kucing. Tapi itu dibilang Pak Ustadz kan dibawa lari katanya. Itu dibawa lari itu emang si ayamnya terbang sendiri atau Oh enggak, secara goib aja? secara goib dia ngambil mungkin saripatinya atau apanya gitu ya, atau apanya lah gitu. Dia langsung lari, dia katanya diambil ayamnya, mau gitu. Ternyata memang nggak sampai 1 jam atau setengah jam, ayam langsung merah, gosong gitu, Mateng. langsung mateng. Kejadian benar-benar itu aneh. Dari jam 1 sampai jam 3 ayam putih terus. Padahal kalau pengen mau ngomong aja ya. Jadi orang gitu. Iya. Ada lagi nggak kejadiannya habis itu? Saya pernah ngalamin juga waktu itu, ya kalau saya kan suka kalau malam
jarang ini ya tidur lebih awal gitu ya. Tidur sore. Tidur lebih awal. Jadi saya tidurnya agak malam gitu. Waktu itu saya sendirian, di samping rumah ada kursi ya. Saya sedikit agak ngelamun sambil ngerokok gitu ya, agak ngelamun. Tiba-tiba ada suara di sebelah sana tuh ada kebun mangga gelap gitu ya. Kebun mangga tuh posisinya di mana? Ini rumah. Rumah sebelah, jadi kebun mangga itu sebelah timur ya, sebelah timur jadi. Ini jalan gede. Ini rumah. Kebun mangga di sini. Sebelah timur iya. Jadi rumah saya kan di sampingnya jalan saya biasa lewat samping rumah gitu. Jadi, ada kursi, ya, saya duduk di situ. Tempat ngadem lah ya. Iya, tempat ngadem, duduk di situ sambil agak sedikit ngelamunin apa nggak tahu ya. Sambil ngerokok. Saya mandengin ke kebun mangga itu ada suara kosrek gitu. Ada orang nyapu. Oh, kayak orang nyapu. Kayak orang nyapu itu saya tahu itu sekitar setengah 12-an. Terus kalau bener orang nyapu nggak ada kerjaan. Nah, itu dia. Kayak orang nyapu, saya penasaran nih siapa malam-malam nyapu gitu ya. Itu jelas banget, kosrek gitu. Jadi saya nggak ambil motor, saya ambil sepeda. Oh, pakai sepeda. Iya, jadi biar biar jelas gitu ya, biar jalannya kalem, jelas gitu. Pas saya tengok dari jalan tuh, nggak ada siapa-siapa gitu. Di kebun mangga ini Nggak ada siapa-siapa, iya nggak ada siapa-siapa. Saya soalnya pakai sepeda santai gitu. Sengaja ya. Kalau saya deketin ke kebun mangga agak takut gitu ya, jadi saya ambil sepeda lewat jalan nggak ada siapa-siapa gitu. Tadinya mau nyamperin ke teman, biasanya suka di sana ada warung. Sebelah tuh ada teman mau bilang gitu, mau coba ayo siap di sana gitu ya. Sampai sana sepi. Jadi nambah takut ya. Langsung balik lagi cabut. Cabut masuk rumah udah. Nah, itu suara yang nyapu itu nggak ada yang wujudnya nggak ada gitu ya. Ya pokoknya saya nggak ngelihat ada orang, nggak ngelihat ada ya misalkan ada makhluk apa gitu yang nyapu, nggak, cuman suara aja gitu, suara kosrek persis orang nyapu gitu, nyapu halaman gitu, bukan nyapu lantai, nyapu halaman pakai sapu lidi gitu. Ya ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Ada lagi nggak? Kalau ya belum lama. Enggak, ini yang ngalamin kayak gini tuh Angasbi doang apa ada anggota keluarga lain yang ngalamin? Nah, kalau yang nyapu itu saya sendiri. Kalau yang manggang itu beramai-ramai itu. Jadi tahu semua. Jadi enggak Angasbi doang. Iya, enggak beramai-ramai tahu lah itu. Emang waktu yang manggang itu, waktu kejadian yang manggang itu heran semua. Ini nggak matang-matang, kurang turun kali gitu ya. Turunin apinya digedein sampai apinya nyala, nggak matang-matang. Iya, waktu itu. Kalau yang nyapu itu saya sendiri loh. Kalau anggota keluarga lain ada yang pernah nemuin nggak? Kalau anggota keluarga yang lain, istri paling ya. Istri, tapi itu habis maghrib. Kejadiannya habis maghrib, masih sore, iya. Jadi istri itu jadi rumah saya itu kan biasa orang lewat tuh lewat samping gitu ya. Jadi jarang orang lewat depan rumah gitu, lewat pintu depan gitu. Oh, berarti si rumah tuh ada pintu samping. Jarang, kecuali tamu-tamu gitu. Tamu biasanya memang nggak tahu gitu ya. Jadi lewatnya depan. Kalau yang keluarga biasanya kalau main itu lewatnya samping. Berarti samping itu posisinya di sebelah di kebun mangga tadi. Iya. Jadi waktu itu habis maghrib ada bibi ya, adanya ibu masuk ke rumah, manggil istri saya. Istri saya waktu itu ada di kamar, saya ada di ruang tengah nonton TV. Manggil, ya otomatis saya panggil juga istri saya, Bu. Ya, istri saya keluar, dilihatnya ada paman sama bibi. Oh, jadi si bibi ini sama suaminya di situ berdua. Jadi si paman itu penglihatan istrinya Angasbi. Iya, jadi si paman istrinya bibi itu paman ya, ngeliatin aja ngintip di itu. Karena dari ruang
belakang ke depan itu ada pintu, ada kaca gitu ya, kaca gitu. Disekat kaca lah. Iya, disikat kaca. Nah, si paman itu ngeliatin aja. Si istri ini disangkanya berdua, paman sama bibi. Ke situ, Iya, ke rumah main gitu ya. Ada apa nih gitu ya. Berdua main. Kasih samperin, ternyata bibi aja sendiri. Jadi si pamannya ini nggak ada. Nggak ada, cuman istri saya ngelihat itu dari situ. Perasaan tadi paman ngeliatin aja katanya. Kok sendirian? Baru juga ya. Jadi menyerupai paman mungkin ya. Ada lagi? Kalau yang baru-baru ini ada sih, tapi setelah kejadian yang makhluk yang di atas ya. Oh iya. Mm-mm. Ini abis kejadian itu. Ada, cuman bukan di wilayah rumah sih, di samping yang kebun mangga itu. Kebun mangga yang tadi ada nyapu. Kebun mangga waktu itu ya malam juga kejadiannya, karena saya suka nongkrongnya sampai malam gitu sama teman berdua, sebenarnya bertiga, cuman yang satu sibuk ngoprek motor, nggak tahu kenapa motor, cuman saya berdua tuh ya lagi ngobrol, tiba-tiba kayak ada orang teriak gitu ya, kayak teriak tapi kayak nangis gitu. Gimana sih ya, kayaknya pokoknya kayak orang teriak tapi kayak orang nangis gitu, kayak orang lagi diapain gitu. Jadi posisi Ang sama temen-temen tuh di rumah. Di depan rumah, tapi seberang jalan gitu ya, seberang jalan lagi ngobrol gitu. Lagi nongkrong iya. Nah, kejadiannya memang jauh, agak jauh gitu di pohon mangga itu. Kayak ada orang, saya takutnya kan di rumah kebun mangga, di sini ada sekolah, di sini rumah ibu. Nah, saya takutnya ibu saya ada apa-apa gitu, jadi kayak orang teriak, kayak orang nangis gitu. Saya takutnya ibu saya ada apa-apa gitu, makanya sama temen, denger nggak? Saya tanya, denger nggak suara itu? Iya denger katanya. Nah, mau saya, yuk antar yuk ke sana, ke rumah ibu gitu. Takutnya ada apa-apa sama ibu gitu ya. Pas sampai sana, sepi, nggak ada apa-apa, pada tidur. Nah, suara apa ini? Jadi teman saya, ayo buru-buru, takut ya. Karena ya memang rumahnya itu banyak kebun di situ ya, banyak kebun. Jadi saya buru-buru situ, saya tantengin keluar lagi suara, gitu kayak orang teriak tapi kayak nangis gitu. Teriak nangis. Iya. Tapi cewek. Cewek suaranya, iya cewek. Saya tongkrongin aja di situ, tongkrongin. Sama itu teman, coba keluar lagi enggak gitu. Penasaran saya, berani soalnya ada temen gitu ya. Kalau sendiri nggak tahu. Iya nggak tahu. Langsung pura-pura nggak denger. Nah ternyata itu apa tuh? Kalau itu saya nggak tahu ya, cuman suara aja gitu. Jadi nggak ada perubahan. Nggak ada ya, cuman teriaknya emang agak jauh suaranya. Saya pikir-pikir orang ngaji masa kayak teriak gitu kan, orang masa iya malam-malam di musola gitu. Iya kan, kayaknya nggak mungkin juga gitu. Itu posisinya jam berapa? Malam sekitar jam 1-an apa jam berapa gitu. Iya. Nggak lazim lah ya. Iya. Udah waktunya orang istirahat. Waktunya orang istirahat, jadi saya pikir kayaknya nggak mungkin kalau orang di speaker gitu di masjid apa, atau orang guyonan di tengah kebun gitu kan. Tapi ngapain juga di kebun? Iya, ngapain gitu. Sampai saya udah ambil senter di itu nggak ketemu, nggak ada orang gitu. Ya misalkan ada orang yang lagi ngapain itu tahu gitu, ketahuan. Cuman itu nggak ada iya. Saya ke rumah ibu, takutnya ibu ada apa-apa gitu. Ternyata memang lagi tidur semua gitu. Oke, ada lagi yang mau diceritain? Sebenarnya masih banyak ya kejadian, mungkin dari
kawan yang di situ, dari keluarga lain, tapi mungkin di lain waktu lah saya ceritain. Ya, karena kita ini syuting jam 1 malam juga ya. Iya, saya pulangnya juga ada. Ini jarak rumah gua sama Angasbi itu jauh ya, jadi lumayan juga sekitar 15 menit 20 menitan gitu kan. Jadi kalau kebanyakan cerita takutnya ada yang ngikut. Yaudah, makasih buat Angasbi udah hadir ini ya. Ya dia pasti hadir terus lah, orang dia juga kan pemilik channel ini. Oke, segini aja mungkin cerita dari narasumber kita. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita menarik lainnya, cerita serem atau apalah, kalau lu nggak bisa datang ke sini ya lu bisa kirimin tulisan lu, atau lu kirim voice recording lu kirimin aja ke email di deskripsi di bawah, atau ke DM ke Instagram gua, atau ke Angasbi ada Instagram? Ada. Ya udah, Instagramnya ini nih. Nah nanti gua cantumin di deskripsi. Ya udah, segini aja buat video kali ini. Subscribe, jangan lupa channel ini supaya kita berdua semakin semangat bikin konten lagi dan semangat cari narasumber gitu kan. Ya udah, gua Guntur, Angasbi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.